Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 133 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati untuk menjadi berkat. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara soal berkat, pasti orientasi orang pada umumnya akan berkata harta, kekayaan, rezeki, itulah yang menjadi standar ukuran dari yang namanya berkat. Bisa saja berkat juga kita artikan dengan kesehatan tubuh, kepintaran, bahkan yang lain bisa juga dapat diartikan kerukunan, kebersamaan, silaturahmi yang terjalin dengan baik. Itu juga berkat. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, latar belakang dari nats ini dalam konteks dekatnya adalah persaudaraan yang rukun. Bagaimana indahnya sebuah kerukunan dalam orang-orang yang tinggal bersama, keluarga yang hidup rukun, harmonis, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Kalaupun ada, segera berlalu dan segera berdamai kembali. Pemazmur yakni Daud melihat bagaimana indahnya persaudaraan yang rukun itu, dan sampai pada ayat yang ketiga ini dia melihat bahwa dampak dari persaudaraan yang rukun itu terjadi, diibaratkan seperti gunung Hermon. Dikatakan gunung Hermon. Gunung Hermon merupakan sebuah gunung yang tertinggi di Timur Tengah pada saat itu, kurang lebih 9.000 kaki di atas permukaan laut tingginya, yang berjarak sangat jauh, bahkan ratusan kilometer. Ada penulis yang berkata kurang lebih 150 kilometer antara gunung Hermon ke Bukit Sion atau Gunung Sion, yang tingginya hanya mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut. Sangat rendah sekali. Nah, keadaan yang dinamakan Gunung Hermon ini dilihat oleh Daud adalah gunung yang terus setiap tahunnya ada salju, dan berkat Tuhan terus mengalir melalui embun di pagi hari. Sementara gunung-gunung lainnya yang ada di sekitarnya itu, termasuk juga Gunung Sion, adalah kekeringan. Dan kita tahu bahwa di Palestina pada saat musim panas dipastikan tidak ada hujan sama sekali, sehingga benar-benar kering. Apa yang diharapkan dari sana hanyalah embun pada pagi hari yang mengalir dari gunung yang tertinggi ke gunung, ke lembah yang terendah di bawahnya. Apa yang bisa kita lihat dari nats ini, ibu bapak saudara-saudara terkasih? Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa seperti gunung Hermon, dalam kehidupan ini juga ada orang yang lebih tinggi, lebih kaya, dan ada juga seperti Gunung Sion yang lebih rendah. Maka orang yang lebih tinggi, orang yang lebih kaya, seperti judul firman Tuhan yang saya buat tadi, harus menjadi berkat, berbagi berkat kepada orang lain. Dengan keikhlasan hatinya dia bisa berbagi kepada orang lain. Yang kedua, di tengah kekeringan pada musim panas ada secercah harapan, yakni embun di pagi hari yang akan mengalir di tengah-tengah kekeringan itu. Pasti ada berkat Tuhan yang dia berikan kepada kita di tengah kekeringan sekalipun. Yang ketiga, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, artinya datang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan, Tuhan campur tangan memberikan berkatnya kepada kita. Bahkan dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau hanya urusan di dunia ini, pasti Tuhan akan berikan. Karena apa? Urusan di kehidupan yang akan datang, kehidupan selama-lamanya aja dia jamin. Apalagi hanya kehidupan di dunia ini. Karena itu mari kita belajar dari nas firman Tuhan ini, ibu bapak. Mari kita hidup rukun, hidup berdampingan,
hidup saling memberi dan saling berbagi satu sama lain, dan tetap saling menjaga satu sama lain dalam kebersamaan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.